berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus. Saya tidak. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Aduh, gak ada suara ini kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan nih Kak Dea. Apa tuh Kak? Mari kita lihat sama-sama. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu pujian nih. Tapi sebelum kita menyanyikan pujian, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Bersama saudara seiman.
dipimpin oleh Kak Dea. Iya, tapi sebelum kita berdoa, adik-adik dipersilakan untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah? Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan pada minggu hari ini, sehingga kami dapat bersekolah minggu walaupun secara jarak jauh. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita pisah kelas, kita menyanyi satu pujian lagi dengan judul Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Musik. Dan adik-adik jangan lupa juga ya mempersiapkan alat tulis dan alkitabnya. Nah, langsung aja nih kita pindah ke kelas. Ada kelas PAUD, kecil, tengah, dan besar. Nah adik-adik, tapi sebelum kita pisah kelas, Kak Cecil mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi nih. Lagunya Ku Nyanyi Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya.
kabarnya? Pastinya sehat dong. Baik adik-adik, tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Walaupun ibadah sekolah minggu kita masih online, tapi kakak yakin semangat adik-adik pasti luar biasa. Adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita kita, Kak Cia mau tanya, Alkitabnya, buku tulisnya sudah disiapkan belum? Pastinya sudah dong. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar ini Tuhan dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga dapat memahaminya Tuhan apa yang akan diceritakan oleh Kak Cia nanti ya Bapa. Inilah doa kami dan inilah ibadah kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum masuk ke cerita lagi, Kak Cia mau mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau membuat kue bolu kukus dengan cara matanya ditutup dan fokuskan kue bolu kukus itu ada di atas meja kalian. Bolu kukus ada di atas meja. Terus kalian buka mata kalian. Apakah ada bolu kukusnya? Ya, bolu kukusnya nggak ada, adik-adik. Apa karena kita kurang berkonsentrasi ya, sehingga kita tutup mata, pas buka mata, kue kukusnya nggak ada. Kira-kira apa ya yang membuat kue kukus itu kok nggak ada ya? Betul, adik-adik. Untuk membuat kue kukus, kita perlu bahan-bahan untuk membuatnya, seperti tepung, telur, dan bahan-bahan lainnya adik-adik. Sama seperti Allah, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik dan dengan kreatif adik-adik. Ya, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini hanya dengan firman-Nya. Dan Ia menciptakan seluruh alam semesta hanya dengan firman-Nya. Baik adik-adik, untuk pelajaran minggu lalu, apa yang adik-adik ingat dengan pelajaran yang minggu lalu? Poin-poin ceritanya. Kita berbicara tentang Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah salah satu cerita-cerita dari Allah adik-adik. Cerita-cerita banyak di situ berceritakan mengenai Allah sehingga kita tahu Allah itu seperti apa. Dan juga Allah juga memberikan Alkitab ini untuk mengajarkan kepada kita tentang keselamatan Kristus bagi orang-orang yang berdosa dan tentang hal-hal yang harus kita percayai dan yang harus kita lakukan. Dan Alkitab ini juga bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki tingkah laku kita, dan juga mendidik kita dalam kebenaran seperti yang terdapat dalam Alkitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Adik-adik masih ingat nggak dengan kisi-kisi atau teka-teki dari Kak Esther pas di awal cerita minggu kemarin? Singkatan dari KW, ada yang tahu? Masih ingat? Betul, yaitu Kejadian dan Wahyu adik-adik. Nah, hari ini kita akan memulai perjalanan menelusuri Alkitab pada hari ini lagi. Sekarang yuk kita cari tahu yang ada di samping kita ini apa ya. Di situ ada pertanyaan. Jadi kita sama-sama ya cari tahu apa jawaban dari pertanyaan itu adik-adik. Nomor 1, yuk kita baca. Apa arti kejadian? Ada yang tahu? Yaitu awal atau permulaan. Yang nomor 2 lagi, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Siapa yang sedang melakukan segala sesuatu dalam ayat ini? Yaitu Allah. Yang B-nya apa yang sedang Dia kerjakan? Yaitu menciptakan.
Yang C-nya, kapan dia mengerjakan, yaitu pada permulaan. Nah, untuk yang nomor 3 itu bisa adik-adik kerjakan sendiri ya. Nanti adik-adik coba dulu cari apa ya kira-kira jawabannya nomor 3 ini. Nanti kita akan diskusikannya kembali. Jadi seperti yang adik-adik ketahui bahwa kisah Allah ini dimulai sebelum permulaan segala sesuatu. Jadi Allah ini sudah ada sebelum segala sesuatu itu sudah ada, sebelum bumi ada, jadi Allah itu sudah ada terlebih dahulu. Dan Allah mempunyai rencana untuk penciptaan dan penebusan bagi umat manusia. Sekarang kita mau baca Alkitabnya dulu sebelum kita lebih jauh mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Kecia. Silakan Kesya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 1 ayat 1-2 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu selama 6 hari adik-adik. Adik-adik pasti sudah tahu. Dan hari ketujuhnya apa ya? Kita coba dulu deh. Dari hari pertama, siang dan malam. Hari kedua, cakrawala. Dan hari ketiga, daratan dan lautan, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohonan. Dan hari keempat yaitu benda-benda penerang di langit seperti matahari, bulan, dan juga bintang. Hari kelima, binatang yang hidup di laut dan burung-burung yang di udara. Nah, dan untuk hari yang ke-6-nya yaitu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan serta binatang yang hidup di darat. Terus untuk hari yang ke-7-nya, ada yang tahu ya Allah ngapain atau menciptakan apa lagi pada hari yang ke-7? Nah, hari ke-7 ini adalah hari perhentian yang kudus adik-adik. Kitab Kejadian ini menjelaskan tentang awal atau permulaan umat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, bintang, bulan, matahari, dan alam semesta lainnya adik-adik. Tetapi apa yang terjadi sebelum ayat 1 tadi? Coba bayangkan bagaimana kalau semuanya belum diciptakan oleh Allah dan bagaimana keadaan itu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebagai makhluk ciptaannya, kita tidak bisa benar-benar mengetahui bagaimana keadaan sebelum dunia diciptakan. Tetapi intinya Allah telah ada sebelum penciptaan dan Alkitab mengatakan bahwa Ia selalu ada bahkan sampai sekarang dan kedepannya Allah selalu ada. Apa yang Allah lakukan sebelum penciptaan? Kita tidak mengetahui segala sesuatu yang Ia lakukan ya adik-adik, karena Ia tidak memberitahukan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu adalah bahwa Allah mempunyai rencana untuk ciptaannya dan untuk penebusnya. Dan Ia mewujudkan rencananya tentang penciptaan dunia ini dengan begitu teliti adik-adik. Dan menciptakan segalanya bijaksana dan teratur dan tidak ada yang tertinggal. Rencananya untuk menebus orang-orang berdosa melalui Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Dan Allah itu membuat segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan Allah juga membuat segala sesuatu menurut jenisnya adik-adik. Mari kita menyelidiki lebih lanjut bagaimana Allah itu menciptakan makhluk hidup. Alkitab juga mengatakan bahwa Ia menciptakan mereka dengan caranya tertentu dan menciptakan dengan segala jenisnya adik-adik. Dan berapa kali ada muncul di Alkitab pada ayatnya yang ke-11 tentang segala jenis adik-adik.
Dan mengapa Allah mengulangnya berkali-kali? Nah, frasa ini memberitahukan kita bahwa Allah itu menciptakan segala jenis tanaman dan binatang secara unik, dan juga manusia juga secara berbeda-beda, adik-adik. Burung-burung tidak akan berubah menjadi gajah, burung-burung tidak akan berubah menjadi kucing, kucing ya tetap kucing, anjing tetap anjing, gajah tetap gajah, adik-adik. Dan juga mereka tidak akan berubah menjadi manusia, adik-adik. Setiap ciptaan tampak sebagaimana yang Allah kehendaki dan hidup di tempat yang sudah Allah tetapkan. Dia menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan mari melihat petunjuk-petunjuk penciptaan yang dapat membantu kita memahami siapakah Allah itu dan kebijaksanaannya, kuasanya, kebaikannya, kreativitasnya, dan kemampuan arsiteknya. Yang pertama, seperti Allah menciptakan cakrawala sebelum Allah menciptakan burung-burung. Itu adalah suatu menggambarkan bahwa Allah itu bijaksana, adik-adik. Terus Allah juga menciptakan lautan, baru ikan-ikan yang ada di laut, adik-adik. Itu yang menggambarkan bahwa Allah itu bijaksana, adik-adik. Terus selanjutnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum Ia menciptakan ternak dan binatang melata ataupun manusia. Ada di ayatnya yang ke-12. Nah, itu kesimpulannya bahwa Allah itu baik. Jadi manusia dan binatang akan mendapatkan makanan. Terus selanjutnya Allah itu menciptakan beruang kutub dengan bulunya yang tebal, adik-adik, untuk melindungi dirinya dari dingin, dan kucing dengan penglihatan yang tajam sehingga dapat mencari makanan di waktu malam. Ini sama halnya dengan Allah memperhatikan ciptaannya secara detail, adik-adik. Cia mau tanya, adik-adik, apa hewan ciptaan Allah yang menjadi favorit atau kesukaan kalian? Ada yang jawab kucing, ada yang jawab anjing, ada yang jawab apa? Ikan, ada yang jawab apa lagi? Singa, ada yang jawab apa lagi? Ular. Nah, menurut kalian yang paling keren nih, apa ciptaannya yang paling bagus, paling lucu, paling gemuk? Kalau kakak suka anjing yang kayak serigala tuh loh, adik-adik, itu bagus banget, lucu. Kalau adik-adik bagus juga tuh. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya, adik-adik. Dan untuk adik-adik ketahui bahwa Allah itu bukan hanya merencanakan penciptaannya, tetapi Ia juga merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi di hidup kita. Baik adik-adik, selain benda fisik yang dapat kita lihat dan kita pegang, Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak dapat, ada yang nggak bisa kita lihat atau yang kita rasakan. Dan itu adalah hal yang pertama yang diciptakannya. Menurut pendapat kalian, apakah itu? Adik-adik bisa buka Alkitabnya di ayatnya yang ke-5 dari Alkitab. Dan apa sajakah yang diciptakan dalam ayat-ayat ini? Yaitu Allah menciptakan petang, terus hari, terus musim, dan juga tahun. Dan membentuk apakah semua hal tersebut? Ada waktu hujan, ada waktu sore, siang. Itu adalah membentuk sebuah waktu, adik-adik. Baik adik-adik, sekarang yuk kita cari tahu sama-sama lagi. Allah mengatur hari-hari menjadi apa yang kita sebut? Hari Minggu. Hari ke-7, nomor 2 ya, hari ke-7 disediakan untuk titik-titik dan titik-titik. Hari apa hari ke-7? Adalah untuk menyembah dan beristirahat. Yang nomor 3 lagi, manusia belajar untuk titik-titik
dengan membagi hari menjadi jam dan mengelompokkan hari dan minggu menjadi bulan dan tahun untuk menentukan waktu. Yang terakhir nomor 4, penciptaan manusia dan waktu menandai permukaan dari titik-titik manusia. Yo, dari apa yuk? Sejarah. Dari sejarah. Nah, itu tadi Adik-adik pertanyaan untuk Adik-adik secara singkat. Jadi banyak hal yang terjadi pada saat penciptaan yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Sejarah manusia dimulai dengan penciptaan dan berjalan sesuai dengan rencana Allah yang baik. Kini, Dia melaksanakan rencana itu dalam sejarah umat manusia dari permulaan hingga akhirnya. Jika Allah memperhatikan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang Ia ciptakan, dan Ia akan lebih memperhatikan umat pilihannya yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Apa yang kalian ketahui tentang rencana Allah mengenai keselamatan? Ada yang tahu? Seperti cerita kita, yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadikan dia itu sebagai sejarah manusia. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya dan bangkit kembali dari kematian. Itu kan kita ingat tuh cerita tentang Yesus Kristus. Nah, itu salah satu menjadi sejarah manusia, adik-adik, sejarah kita. Selanjutnya, Allah menyelamatkan orang-orang berdosa bagi kemuliaannya sendiri. Apa yang Allah inginkan sebagai tanggapan kita kepada Yesus? Yaitu, kita percaya bahwa apa adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diselamatkan. Allah tidak selalu memberi kita jawaban untuk setiap pertanyaan. Ia memberikan beberapa hal tetap menjadi rahasia, tetapi Ia telah memberitahu kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui untuk memuji, mempercayai apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya dan menaati perintah-perintahnya. Ini semua ada di dalam Alkitab, Ulangan pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-29 juga kakak baca ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan kita pada minggu hari ini, yuk kita cari tahu lagi. Berikut. Nah adik-adik, ini ada lembaran, yuk kita cari tahu. Jadi di sini kita jawab sama-sama ya. Dari yang nomor 1 yang ada ABC-nya itu ada di lingkari. Ada pilih mana jawaban yang benar. Ada bisa bacanya dulu yang nomor 1. Kalau sudah dibaca, mari kita jawab. Kira-kira jawabannya yang benar A, B, atau C? Jawabannya yaitu yang C, adik-adik. Ada yang betul? Pastinya betul dong. Terus yang nomor 2, ada dia lihat lagi di bagian atas. Iman titik-titik. Yang mana jawaban yang betul? A, B, atau C? Yaitu jawabannya adalah B, adik-adik. Pastinya ada yang betul nggak? Atau ada yang salah?
Enggak dong, pastinya ada yang betul. 3 lagi, ketika anak-anak Allah melihat ciptaannya, titik, titik. Jawabannya menurut adik-adik pas atau benar atau semuanya benar? Jawabannya itu semuanya benar adik-adik. Di pertanyaan kita, yuk kita cari tahu yang terakhirnya untuk pelajaran minggu ini. Nah, sebelum kita mengakhiri karena cerita Kak Cia sudah selesai sampai di sini, Kak Cia mau tanya lagi nih. Walaupun Kak Cia banyak tanya, ya nggak apa-apa ya. Oleh Kak Cia tanyanya seminggu sekali, dengan kakak-kakak yang lainnya juga pasti suka tanya, nggak apa-apa. Biar nambah wawasan untuk kita semua adik-adik. Adik-adik pernah nggak mendengar atau di pelajaran IPA tentang teori evolusi dan apa yang dinyatakan oleh teori ini? Jadi di sini Kak Cia mau kasih tahu ke adik-adik yang dimaksud dengan teori evolusi, kita kayak pelajaran IPA ya, asik nih. Jadi bahwa semua kehidupan dimulai dari satu sel yang secara kebetulan dan perlahan-lahan berubah atau berevolusi dalam waktu yang lama untuk membuat setiap kehidupan nih yang kita lihat seperti sekarang. Contohnya seperti kita manusia, kita nggak langsung ada di dunia dengan bentuk badan yang seperti ini adik-adik. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ada di dalam perut ibu kita dulu selama 9 bulan, terus kita lahir jadi bayi, terus bertambah-tambah usia kita 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan seperti sekarang. Seperti anggapannya kayak adik-adik dulu waktu di kelas kecil, naik ke kelas tengah, terus naik ke kelas besar, terus nanti naik ke remaja pemuda. Nah, itu adik-adik. Dan di situ bagaimana prasa atau segala jenis berbeda dengan teori tersebut. Jadi prasa itu atau segala jenis itu menyatakan bahwa Allah ini menciptakan berbagai jenis makhluk hidup yang berkembang biak sesuai dengan jenis asalnya. Keanekaragaman makhluk hidup tidak terjadi karena proses evolusi dari satu jenis menjadi jenis yang lainnya adik-adik. Dan bisa buka di Alkitabnya Ibrani pasal 11 ayat 3. Nah, di situ adik-adik baca dulu, dan menurut adik-adik apakah iman itu? Iman berdasarkan firman Allah menyetujui itu benar dan mempercayai Allah sepenuhnya. Iman juga mempercayai Allah atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dia jawab. Dan mengapa sih kita ini harus memerlukan iman kepada Allah untuk mengerti dan menerima apa yang Alkitab nyatakan tentang penciptaannya. Allah ini memberikan kita iman sebagai karunia, bukan sebagai karunia yang cuma-cuma. Dan seseorang harus mempercayai Allah dengan firman-Nya, dan agar kita tuh mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan olehnya. Baik adik-adik, itu tadi cerita Kak Cia tentang bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatunya dengan kreativitasnya, dan yang ia ciptakan juga berbeda-beda, dan kita juga harus mempunyai iman adik-adik, dan kita memerlukan iman di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya dari Ibrani itu yang kita baca tadi, dari Ibrani pasal 11 ayat ketiga. Kita baca sama-sama ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu tadi cerita dari Kak Cia dan ayat hafalan untuk kita semua, dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bantu menjawab pertanyaan yang Kak Cia kasih tadi. Semoga adik-adik dapat memahaminya, dan kita juga sama-sama memahami bahwa Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada, seperti yang Kak Cia bilang tadi, dan kita juga menemukan bahwa Allah itu menciptakan menurut rencananya.
Dan kita juga harus mempercayai firman Allah tentang permulaan dari segala sesuatu. Baik adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan, khususnya dalam ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan, karena Engkau telah berada di tengah-tengah kami, Kau bimbing kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini ya Bapa. Dan kami mau mengucap syukur ya Allah karena Engkau telah menciptakan alam semesta yang menakjubkan ini Tuhan, sesuai rencana dan rancangan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami yaitu iman untuk kami mempercayai Dia dan firman-Nya, dan ketika kami melihat ciptaannya, kami akan bersyukur senantiasa ya Bapa, karena begitu kreatif dan begitu indah Tuhan semua yang telah Engkau ciptakan ya Tuhan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus sehingga dosa-dosa kami bisa diampunkan ya Tuhan, dan diampuni ya Bapa. Dan itu tadi Tuhan cerita dan firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Bapa pada minggu hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami tanam di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami ke depannya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan dan tidak melupakan Engkau ya Bapa. Kami tahu ya Bapa kalau doa kami ini jauh dari kata sempurna ya Bapa, masih banyak hal-hal yang belum kami sebutkan satu persatu Tuhan, tetapi kami yakin bahwa Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan, apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Dengan ini Tuhan, doa ini kami mau sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan kita untuk minggu ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik dan dapat melakukannya yang baik di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sampai bertemu di minggu depan. Bye-bye. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggunya? Seru nggak? Seru dong Kak. Oke, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita nih. Seperti biasa, adik-adik menyiapkan uang persembahannya di dalam sebuah amplop ya. Nanti adik-adik tunggu kakak sekolah minggunya ambil ke rumah adik-adik semua. Oke, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dea. Ya adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami nanti dapat berguna dan bermanfaat bagi pelayan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua dipersilakan untuk bangkit berdiri dan berdiri tegak. Sudah? Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, sekarang sebelum berdoa, Kak Cecil mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan terlebih dahulu lagi nih. Lagunya ada Power Ranger. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk
yang akan dipimpin oleh Kak Cecil. Oke, Kak Cecil yakin anak-anak Tuhan Yesus pasti sudah tahu dong sikap doa yang baik dan benar itu seperti apa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beribadah tadi. Sekarang kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tolong berkati kami terus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase atau dar-der-dor. Udah basi, diriku berperisai ikan iman. Diriku bersenjatakan firman. Diriku semangat menggelegar. Diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata. Berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.